sebagai pensuci. Jadi bahasanya adalah faradallahu, farada Rasulullahi zakatul fitri tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Minal lahwi warrafasi, itu dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor. Wa ta'matan lil masakin, serta sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla solati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum pelaksanaan salat Id, itu batas akhirnya salat Id, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Waman addaha ba'da solatin fahiya sadaqatun min sadaqat, maka ia merupakan sedekah biasa saja. Inilah yang mesti kita pahami agar kita membayarkan zakat fitrah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai hari ini berkat rahmat dan nikmat Allah jualah kita masih dapat melanjutkan ibadah puasa pada siang hari dan salat tarawih qiyam pada malam harinya. Itu merupakan kenikmatan yang begitu luar biasa ke atas kita, karena dimudahkannya kita untuk beribadah merupakan tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan semakin hari semakin dekat kita kepada Allah, semakin hari semakin menambah bekal kita, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah sampai kita di penghujung bulan suci Ramadan, di mana sebentar lagi kita akan berpisah dengan tamu agung ini. Tidak ada jaminan bagi setiap kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bisa jadi setelah Ramadan Allah cabut nyawa kita. Bisa jadi ketika kita sedang berpuasa di luar Ramadan, Allah pun sudah cabut nyawa kita. Tidak ada yang bisa menjamin untuk dapat bertemu di bulan suci Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita ini, puasa yang kita lakukan pada siang hari, qiyam, salat tarawih pada malam hari, tilawah, bacaan Al-Quran, tadarus, sedekah, dan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima hendaknya oleh Allah, sehingga menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki fase terakhir dari bulan suci Ramadan ini, ada satu kewajiban yang mesti kita tunaikan, yaitunya membayar zakat. Membayar zakat merupakan perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh baginda Rasul melalui hadis-hadisnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak
bagi orang yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Harta yang Allah berikan kepada kita wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat mal yang disebut dengan zakat harta. Selain zakat mal, selain zakat harta, ada juga zakat yang lain yang disebut dengan zakat nafs, zakat fitrah, zakat jiwa. Setiap manusia, orang yang beriman wajib membayarkannya. Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan perintah untuk memberi zakat ini sangat jelas sekali, di mana riwayat dari Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatin alla ilaha illallah, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad yaitu nabi yang terakhir adalah Rasulullah. Yang kedua, perkara yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan solat. Itulah yang kita lakukan 5 waktu sehari dan semalam. Wajib bagi orang-orang yang beriman, yang sudah balik, ya, yang tidak ada halangan uzur syar'i atas mereka. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat, yaitu membayar zakat bagi setiap muslim ketika akan memasuki hari raya Idul Fitri. Yang keempat, wal hajj, yaitu haji. Haji kaitannya bagi orang yang mampu, yaitu di bulan Zulhijjah. Yang terakhir, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melakukan puasa di bulan Ramadan ini, dan juga alhamdulillah kita sudah mengerjakan ibadah solat pada bulan Ramadan ini. Maka kewajiban yang satunya lagi adalah membayar zakat. Membayar zakat adalah membayar zakat jiwa, yaitu zakat fitri, zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya suci, ya, zakka. Zakka yuzakki, itu membersihkan atau mensucikan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah bila kaitannya dengan zakat fitrah adalah jiwa kita, diri kita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi diri kita ini berlumur dosa. Banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan. Sehingga dengan membayar zakat ini mudah-mudahan jiwa kita bersih, sehingga tidak ada dosa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seharusnya kita membayar zakat? Para ulama menyebutkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah bisa membayar zakat. Artinya Ramadan pertama dahulu sampai Ramadan terakhir ini kita sudah boleh mengeluarkan zakat. Itu batas maksimal, batas akhir dari mengeluarkan zakat ini adalah sebelum khatib naik mimbar pada hari raya tersebut. Apabila khatib sudah naik mimbar, maka tidak ada lagi bayar zakat atas orang. Andai dia tidak membayar zakat, maka berdosa, dosa besar atas diri dia, karena tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau harta yang dikeluarkannya itu setelah khatib naik mimbar, itu tidak lagi terhitung sebagai zakat, itu tidak terhitung sebagai zakat fitrah, kan, tetapi itu terhitung sebagai sedekah saja. Kemudian bagi siapa saja yang membayar zakat ini, bagi orang yang diberi nyawa, yang sudah lahir ke dunia. Misal ada, ya, orang tua kita, keluarga kita yang hamil. Pada hari raya Idul Fitri, khatib belum naik mimbar. Misalnya jam 5 atau jam 6. Maka bagi orang tersebut pun terkena zakat. Kalau lahirnya itu sebelum khatib naik mimbar, maka orang itu diwajibkan untuk membayar zakat. Namun apabila setelah khatib naik mimbar, maka tidak ada lagi kewajiban bagi orang itu untuk membayar zakat. Berapa zakat yang mesti dikeluarkan? Yang dikeluarkan kalau kita bagi orang-orang Indonesia, yang dikeluarkan adalah makanan pokok.
Makanan pokok kita adalah beras. Berapa jumlahnya? Jumlahnya telah disepakati oleh Majlis Ulama atau ormas-ormas Islam atau orang-orang ya, para ulama, alim ulama menetapkan jumlahnya adalah 2,5 kilogram beras. Kalau makanan pokoknya adalah beras, maka wajib bagi mereka mengeluarkan sebanyak jumlah yang telah ditentukan tersebut. Adapun mengenai teknis, ada yang mengatakan boleh membayar dengan uang. Itu ijtihad para ulama. Maka yang menjadi pembahasan kita di sini adalah mengeluarkan beras sebanyak 2,5 kilogram. Kalau itu makanan pokok kita. Atau kalau dia makan gandum misalnya, maka juga dikeluarkan sesuai ukurannya. Atau misalnya orang yang memakan jagung dan seterusnya. Nah, kita konversikan saja sebanyak apa yang mereka bayar. Riwayat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW itu riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an. Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitri, zakat fitrah, 1 so' dari kurma atau 1 so' dari gandum bagi setiap hamba sahaya, budak maupun merdeka. Min tamarin aw sa'an min sa'irin 'alal 'abdi al-hurri waz-zakri wal-unsa was-saghiri wal-kabiri minal muslimin. Laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Ini di waktu paling akhir, yaitu dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri. Nah, ini batas akhir. Jadi tidak boleh lagi membayar zakat setelah batas akhir tersebut. Lupa misalnya, maka tidak ada alasan untuk lupa. Maka oleh karena itu kita mengingatkan, tidak ada alasan nanti bagi setiap muslim untuk lupa, untuk tidak membayar zakat fitrah tersebut. Karena itu berkaitan dengan diri seseorang. Andai ia tidak keluarkan sebanyak 2,5 kilogram beras itu, maka dia sudah melakukan dosa. Maka oleh karena itu jangan disepelekan membayar zakat ini. Karena kami pernah mendapat kabar ada satu keluarga itu 5 orang berkeluarga. Karena tidak mau membayar zakat ke-5-5-nya, akhirnya didaftarkan 3 orang saja. 2 tidak dibayarkan zakat oleh orang tuanya ini. Takut hartanya, berasnya, apa yang dimiliki itu berkurang. Maka orang tua yang demikian mendapatkan dosa besar karena tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Maka oleh karena itu para shaim dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita perhatikan dengan benar. Mesti kita tengok betul. Harus sampaikan kepada keluarga kita untuk membayar zakat fitrah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar bahwasanya Rasul telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensuci. Jadi bahasanya adalah farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Minal lahwi warrafasi, itu dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor. Wa ta'matan lil masakin, serta sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum pelaksanaan salat Id, itu batas akhirnya salat Id, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da salatin fahiya sadaqatun min sadaqat, maka ia merupakan sedekah biasa saja. Inilah yang mesti kita pahami agar kita membayarkan zakat fitrah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita mesti mengeluarkan zakat fitrah setiap individu yang telah diberi nyawa oleh Allah dan telah lahir ke dunia ini, yang telah lahir ke dunia ini sebelum khatib naik mimbar.
Nah, ini menjadi batasannya. Nah, jumlahnya sama. Laki-laki, perempuan, kemudian muda, tua, kecil, besar, semua itu disamakan dan berdasarkan makanan pokoknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang zakat fitrah ini. Nah, selain itu, ada lagi disebut dengan zakat mal, zakat harta. Zakat harta ada 2 syarat, yaitu terpenuhi nisab dan haul. Haul itu waktu, itu selama 12 bulan. Nisabnya, ya, kalau dia berupa emas, ya, alal aqal paling sedikit para ulama ada menyebutkan 83 gram emas. Ada pula mengatakan lebih daripada itu. Nah, ini mesti dikeluarkan zakatnya. Zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat peternakan, 40 ekor kambing. Ya, sampai nisab dan haulnya 40 ekor nisabnya, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Kerbau, sapi, jawi dan seterusnya, 30 ekor dia punya, maka dikeluarkan 1 ekor. Nah, begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersimpan uang di bank sekian miliar jumlahnya, tak dikeluarkan zakatnya, maka Allah mengancam orang tersebut untuk dimasukkan ke neraka dan diberikan azab yang pedih. Wallazina yaknizuna adh-dhahabata wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang punya emas, punya perak dan tidak mengeluarkan fi sabilillah, tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar kepada mereka, kata Allah, dengan azab yang pedih. Maka ini orang-orang yang dimiliki kelebihan harta mesti waspada. Harta yang diberikan oleh Allah itu ada hak orang-orang yang meminta dan ada hak orang-orang yang tidak meminta. Wa fi amwalihim haqqun lisailina wal mahrum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.